Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bareningsi dengan NIM 202012216167. Berikut adalah pemaparan jawaban UAS pada mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Nomor 1. Akurasi dan kecepatan berkaitan erat dengan proses dan cara seseorang mengambil keputusan. Akurasi merupakan ukuran untuk menentukan tingkat atau kemiripan antara hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya diukur. Sedangkan kecepatan adalah membuat keputusan secepat mungkin sesuai dengan alasan yang tepat. Meskipun kecepatan menekan keefisiensian waktu, keputusan yang diambil juga harus sudah dipertimbangkan, sehingga harapannya keputusan yang diambil dengan cara yang cepat akan minim dengan resiko. Oke, selanjutnya adalah contohnya. Dalam proses pemecatan karyawan, seseorang karyawan tidak bisa diberhentikan begitu saja tanpa adanya alasan yang tepat. Kita bisa melihat track record karyawan tersebut. Jika karyawan itu memang memiliki produktivitas dan kinerja yang buruk, maka akurasi untuk memecat karyawan tersebut sudah sangat tepat. Begitu juga dengan kecepatan. Jika kita terlalu bertele-tele, maka akan sangat banyak waktu yang terbuang jika tidak segera memecat karyawan itu. Selanjutnya, jawaban soal nomor 2. Seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang dengan pesat. Yang awalnya semua pekerjaan dilakukan dengan manual oleh manusia seperti kita, sekarang bisa diakses atau dilakukan dengan cara yang mudah atau dengan menggunakan sebuah alat saja. Contohnya absensi karyawan. Absensi merupakan sebuah tanda yang menyatakan bahwa karyawan tersebut masuk pada hari kerja tersebut, yang dilakukan setiap hari sebelum karyawan memulai pekerjaannya. Jika absensi dilakukan dengan manual, ini biasanya akan menyita waktu cukup lama dan karena menunggu nama yang disebutkan satu persatu. Untuk menghindari bias seperti ini, penggunaan teknologi fingerprint akan sangat membantu dalam proses absensi tersebut. Selanjutnya, jawaban soal nomor 3. Berikut adalah simulasi dan analisis decision matrix dari proses rekrutmen karyawan sebagai supervisor. Adapun 5 alternatif kandidat karyawan adalah Fatma, Mida, Ulfa, Bella, dan Feli. Sedangkan 5 kriterianya yaitu ada integritas, loyalitas, leadership, kreatif, dan inspiratif. Sedangkan bobot dari masing-masing kriteria yaitu integritas terdiri dari 20%, loyalitas dari sebesar 15%, dan leadership sebesar 30%, dan kreatif ada 20%, dan yang terakhir inspiratif sebesar 15%. Selanjutnya, matriks penelitian CPI menunjukkan nilai-nilai dari masing-masing kandidat dan kriterianya. Lalu pada tahap hasil perhitungan, masing-masing nilai tadi dikali dengan masing-masing bobot kriteria, lalu label terakhir menunjukkan hasil keseluruhan dari masing-masing kandidat. Nah, setelah melakukan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa yang layak menjadi supervisor adalah saudari Mida, karena bobot akhir yang dicapai merupakan yang paling tinggi atau senilai dengan 7.975. Demikianlah presentasi atau pemaparan hasil dari jawaban tugas UAS saya. Kurang lebihnya